Dan kesempatan tahun baru ini memang biasanya oleh etnis Tionghoa digunakan untuk kumpul-kumpul keluarga dan juga penghormatan kepada leluhur. Ya baik, Sumi dan Marvin, sebelumnya Gongxi Fa Cai Xing Nian Kuai Le. Yang itu artinya selamat tahun baru dan semoga selalu diberikan keberkahan. Memang suasana Imlek di Kelenteng Petak Sembilan atau juga dikenal dengan Vihara Dharma Bakti ini berlangsung sangat meriah. Terbukti dari pengunjung yang sudah datang dari tadi malam sampai sekarang untuk bersembahyang dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek. Dan selain dari pengunjung sendiri, memang suasana Imleknya terasa sangat kental di salah satu kelenteng tertua di Jakarta ini yang juga disebut dengan Qingdeyuan. Ini terlihat dari berbagai ornamen Imlek seperti lampion, kemudian juga ornamen naga yang sudah menggelantung ya di sisi-sisi vihara, dan juga terlihat dari kepulan asap dari hio atau dupa yang dibakar oleh umat ketika bersembahyang, dan juga lilin-lilin merah yang diletakkan di tengah-tengah vihara. Memang pemasakan lilin ini selalu dilakukan menjelang Imlek karena ini adalah momen pergantian tahun bagi etnis Tionghoa dengan cara mengucapkan syukur dan doa dan juga terima kasih atas doa yang sudah dikabulkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan memang lilin ini melambangkan api yang tidak pernah padam, seperti misalkan harapan dan juga rasa syukur sebagai manusia yang tidak pernah padam. Nah, tentunya memang tahun baru ini diharapkan membawa keberkahan bagi umat dan juga pengunjung. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber ahli feng shui, Bapak Erwin Yap, dan saya akan langsung bertanya tentang seperti apa peluang dan juga harapan di tahun baru Imlek 2569 atau tahun anjing tanah ini. Selamat pagi Pak Erwin, Gongxi Fa Cai. 恭喜发财，新年进步大家。 Iya, Gongxi Fa Cai. Iya ini Pak Erwin, ini kan memasuki tahun baru Imlek 2018 atau 2569. Setiap tahun etnis Tionghoa merayakan tahun baru Imlek. Apa sebenarnya makna tahun baru Imlek ini bagi etnis Tionghoa? Ini kan penanggalan bulan, ya. Jadi sebenarnya dekat sekali dengan penanggalan Muslim, gitu ya. Tetapi ini hanyalah penanggalan saja. Dan kesempatan tahun baru ini memang biasanya oleh etnis Tionghoa digunakan untuk kumpul-kumpul keluarga dan juga penghormatan kepada leluhur. Nah, jadi ada baiknya maknanya juga bahwa kita harus meneruskan juga apa yang sudah sudah dimulai oleh leluhur, terutama untuk perbuatan-perbuatan yang baik, dan juga kita hari yang bagus ini juga untuk hormat kepada orang tua. Itu sebagai satu praktek yang saya pikir yang perlu dipertahankan, salah satu tradisi Tionghoa tersebut, ya. Tradisinya itu harus menghormati orang tua. Lah, untuk tahun baru ini mungkin maknanya apa dan peluang apa saja yang bisa diraih? Mari kita lihat tahun baru ini sebagai satu tahun yang memberikan peluang yang berbeda tentunya, ya, karena di dalam pelajaran Feng Shui sendiri juga yang namanya waktu itu memberikan rezeki yang berbeda. Nah, kalau dari tahun ayam, sekarang kita ke tahun anjing. Nah, tahun anjing itu modelnya kayak gimana? Tahun anjing itu lebih banyak elemen tanah. Elemen tanah itu kalau kita ejawantahkan ke badan kita, itu artinya adalah otot dan juga lemak. Nah, jadi tergantung dari kita manusianya mau mengolah waktu rezeki itu seperti apa. Kalau misalnya orang yang dengan sadar bahwa kalau otot itu tentu lebih baik daripada lemak, tentunya ya tahun ini kita harus mulai olahraga lagi. Tetapi kalau misalnya yang terlalu banyak lemaknya juga harus hati-hati karena tahun ini juga akan istilahnya itu menimbun lemak. Tahun menimbun lemak, jadi nggak bagus juga gitu ya. Jadi perlu kita lakukan tindakan-tindakan yang mungkin lebih ke arah aktivitas fisik di tahun ini supaya kita bisa melalui tahun anjing tanah ini lancar secara kesehatan. Jadi ini kan jadi tips-tipsnya adalah harus olahraga ya, karena ini kan kalau kita berbicara tentang tahun baru kan kita melihat peluang ke depan, tentunya kita juga harus mempersiapkan fisik kita. Mungkin ada masalah kesehatan apa saja yang harus diwaspadai di tahun baru ini? Ya, terutama kalau tahun ini akan membawa dampak, sebenarnya banyak sekali bencana, terutama yang disebabkan oleh pergerakan tanah, ya kita ngomongin soal gempa ataupun tanah longsor. Nah, di situ juga membawa berbagai virus atau penyakit. Nah, terutama yang perlu kita perhatikan adalah penyakit mulut, ya, terutama untuk anak perempuan yang masih kecil. Kemudian juga penyakit kandung kemih, dan semuanya bermuara dari perut. Ya, jadi kesehatan perut tentunya kita harus jaga baik-baik. Nah, tentu peluang kalau misalnya kita bicara soal bisnis, ya, yang namanya kemakmuran itu harus kita raih dengan cara kita bekerja dengan giat. Nah, tentunya kalau misalnya kita kerjanya nggak giat karena sakit,
ya kita nggak dapat rezeki juga gitu. Nah, peluang-peluang usaha sebenarnya tahun ini itu yang paling banyak adalah di sembako. Jadi makanan-makanan pokok itu yang paling bagus bisnisnya. Mungkin terakhir dari Pak Erwin ada mungkin pesan untuk pemirsa di rumah dalam menghadapi tahun baru ini. Ya, saya pikir dengan konsumsi yang betul ya dan juga dengan detoksifikasi gitu. Kalau misalnya terlalu banyak lemaknya, bisa juga dengan apa namanya kalau olahraga kan kita juga membutuhkan asupan gizi yang baik gitu ya. Atau pokoknya harus siapkan badan untuk raih peluang di tahun Anjing Tanah 2018 ini. Baik, terima kasih Pak Erwin. Xie Kong Sifa saya sekali lagi. Iya. Itu tadi Marvin dan Sumi ada beberapa penyakit yang harus diwaspadai seperti misalkan penyakit mulut dan kandung kemih. Demikian semoga bermanfaat dan saat ini saya akan langsung bertanya dulu seperti apa harapan dari pengunjung di tahun baru 2569 ini. Halo. Ya, dengan Bapak siapa ini? Candy. Candy. Oke, ada nggak harapannya seperti apa di tahun baru Imlek ini? Kita kalau tahun baru ini kita cuman satu aja. Semoga kita semua umat bisa hidup rukun, damai, sejahtera. Seperti itu aja sih. Kalau untuk ini cicinya ini cici siapa? Cordelia. Cordelia, harapannya apa di tahun baru Imlek ini? Semoga semuanya lebih sehat, semuanya juga ya bisa damai rukun juga lah ya. Sehat itu memang harapan dari banyak orang di tahun baru. Setelah sembahyang ini habis ini mau ngapain ini tradisi bagi-bagi angpao? Makan keluarga juga sih, ada pergi ke rumah amanya juga. Jadi memang bersembahyang di kelenteng petak 9 ini tradisi yang selalu dilakukan. Betul, setiap tahunnya. Iya. Baik, terima kasih Pak, Ibu. Terima kasih. Kong Si Fa Cai. Baik, demikian Sumi dan Marvin itu tadi memang kemeriahannya sangat terasa di kelenteng petak 9. Banyak warga yang masih berdatangan sampai sekarang untuk bersembahyang dalam rangka Hari Raya Imlek. Semoga bermanfaat juga wawancara dengan ahli feng shui Erwinnya barusan. Dan sekali lagi, Kong Si Fa Cai Xing Nian Kuai Le. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.